Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang apa yang sudah kita pelajari pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha atau upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi tidak hanya menyampaikan pembelajaran, tapi di situ ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum guru memulai pembelajaran. Di antaranya adalah aspek kesiapan belajar murid, kemudian aspek profil belajar murid, dan juga aspek minat belajar murid. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin yang muncul, jika kita mengajar dengan kelas yang banyak jumlah siswanya sekitar 30 atau 36 siswa barangkali di sekolah-sekolah negeri, apakah kita harus membuat ke-36-nya dari kebutuhan belajar masing-masing? Nah, di sini mungkin ada beberapa miskonsepsi kita tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran diferensiasi memang memfasilitasi kebutuhan belajar individu setiap murid. Akan tetapi kita bisa menggunakan cara pengelompokan misalkan, atau kita bisa menggunakan cara belajar berdiskusi, atau bahkan kita juga bisa menggunakan student agency, yaitu kita mengkader beberapa murid yang sudah memiliki kemampuan atau memiliki kecepatan belajar yang lebih untuk juga ikut membantu mengajari teman-temannya yang lain. Sehingga berdiferensiasi itu tidak harus semuanya kita buatkan sesuai dengan minatnya, tapi kita bisa mengelompokkan agar jauh lebih mudah. Baik, next di pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa memfasilitasi kebutuhan belajar seorang murid? Sebagaimana pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah proses kita sebagai seorang guru untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya dia sebagai individu atau dalam hubungannya dia sebagai seorang anggota masyarakat. Nah, karena kekuatan kodrat, di sini ada kata kunci yaitu kekuatan kodrat, di mana kekuatan kodrat setiap anak atau setiap peserta didik itu berbeda-beda satu sama lain. Sebagaimana kita tahu sebuah peribahasa, everybody is unique, ya. Nobody perfect but everybody is unique. Dan kita harus meyakini bahwa setiap murid-murid kita itu mempunyai keunikan tersendiri. Sehingga di sini pembelajaran berdiferensiasi hadir agar keunikan-keunikan kekuatan kodrat ini bisa terfasilitasi agar mereka atau peserta didik dapat belajar secara optimal sesuai dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Oke, berikutnya ini sebuah pertanyaan yang muncul yang biasanya menjadi pertanyaan terakhir gitu ya. Apakah pembelajaran diferensiasi nantinya tidak akan memberatkan gitu, karena kita harus memfasilitasi masing-masing peserta didik dengan kebutuhan belajarnya. Nah, saya kira itulah kenapa di pembelajaran berdiferensiasi kita mengenal istilah diagnostik pendahuluan sebelum memulai pembelajaran. Nah, itu sebenarnya untuk memudahkan kita bagaimana memetakan kondisi peserta didik. Dan tentunya memang dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena kita mungkin baru mengenal istilah ini, atau bahkan sebenarnya kita juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, hanya saja kita masih belum tahu tentang istilah berdiferensiasi. Jadi memang sesuatu yang baru itu wajar jika akan terkesan memberatkan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan pembelajaran dengan matang ya, melalui studi atau melalui
eh, rancangan hasil tes pendahuluan yang kita kerjakan atau kita lakukan pada peserta didik kita, sehingga dari situ ketika kita sudah bisa membuat perancangan atau perencanaan yang matang melalui modul ajar kita, maka kita akan terbiasa untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mudah-mudahan tidak ada istilah sulit lagi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kita sebagai seorang guru tidak memaksakan kehendak kita saja, ya. Bisa jadi kita selama ini atau saya mungkin selama ini sering memaksakan bahwa ya saya punya tipe belajar seperti ini, saya menjelaskan ini itu, sedangkan itu tidak menjadi kekuatan peserta didik di kelas saya, tidak menjadi minat mereka, atau bahkan mungkin apa yang saya berikan dan saya sampaikan kepada mereka itu bukan menjadi profil belajar mereka. Nah, itu mungkin yang harus kita segera berpikir untuk berubah, sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan enjoy, ya, mereka merasa potensinya itu diwadahi dan mereka bisa berkembang belajar secara optimal di kelas.